Halo semuanya, perkenalkan saya Igusli Ayu Cahyakumala dengan NIM 052327859. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 1 dari mata kuliah Basis Data. Di sini kita telah diberikan sebuah contoh kasus, yakni pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen mampu mengajar atau minimal satu mata kuliah. Ini berarti dosennya dapat mengajar beberapa mata kuliah. Oke, tugasnya buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Jadi sebelum menggambar ERD, saya telah membuat sebuah tabel dalam bentuk Excel untuk dapat menganalisis bagaimana relasinya. Jadi berikut ini adalah Excel yang telah saya buat. Yang pertama itu saya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang berkaitan. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, terdapat 3 buah entiti yang dapat diidentifikasi, yakni mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Kemudian saya menentukan apa saja atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti tersebut. Jadi yang pertama dari mahasiswa terdapat atribut ID, NIM, dan NIM. Kemudian dari mata kuliah terdapat atribut ID dan NIM, dan pada entiti dosen juga memiliki ID dan juga NIM. Di sini ID-nya sebagai primary key. Kemudian saya juga membuat sebuah tabel registrasi mata kuliah. Ini merupakan tabel tengah yang digunakan untuk menghubungkan data mahasiswa dengan data mata kuliah. Karena satu mahasiswa dapat memiliki beberapa mata kuliah dalam satu semester, sehingga diperlukan beberapa atribut sebagai berikut: ID sebagai primary key-nya, kemudian memerlukan mahasiswa ID, ini dalam bentuk foreign key, mata kuliah ID sebagai foreign key, dan dosen ID sebagai foreign key. Tujuan dari atribut dosen ID ini adalah untuk menunjukkan dosen mana yang mengajar mata kuliah tersebut, karena satu mata kuliah dapat diajarkan oleh dosen yang berbeda. Sebagai contoh, mahasiswa dengan ID 1 bernama Cahya dengan mata kuliah basis data dengan dosen yang bernama Adi. Namun, mata kuliah ini juga dapat dimiliki oleh mahasiswa lain dengan dosen yang berbeda. Kita ambil contoh, mahasiswa kedua adalah Kumala dengan mata kuliah sama, yakni basis data, namun dosennya berbeda, yakni dosennya bernama Komang. Nah, jadi struktur tabel ini sudah sesuai dengan ketentuan pada soal dan menggambarkan bagaimana hubungan antar entitasnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat dilanjutkan ke tahap menggambar Entity Relationship Diagram atau ERD. Untuk menggambarkannya, di sini saya akan menggunakan aplikasi Draw.io. Jadi, langkah yang pertama, saya akan membuat entitas dengan menggunakan bentuk persegi panjang. Yang pertama ada 3 entitas. Ada mahasiswa, yang kedua itu ada mata kuliah,
langkah kedua, saya akan membuat atribut dari masing-masing entitas tersebut dengan menggunakan bentuk oval. Jadi mahasiswa memiliki atribut ID, kedua adalah ini, yang ketiga ada ini. Hubungkan garisnya. Atribut dari mata kuliah. Di sini mata kuliah ada ID dan juga ini. Oke. Termasuk atribut pada dosen kedua, Yeti dan Nia. Kemudian saya akan membuat entitas untuk tabel tengah tadi, ini registrasi. Dengan atribut ID mahasiswa ID sebagai currency, kemudian mata kuliah ID dan dosen ID. Oke, jadi kurang lebih seperti ini atribut untuk entity registrasinya. Nah, selanjutnya saya akan membuat relasi atau hubungan antara entitas dengan menggunakan bentuk diamond. Jadi yang pertama, saya akan membuat relasi antara mahasiswa dengan registrasi. Jadi ini untuk
meregistrasikan mata kuliahnya. Relasinya adalah one to many, karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dalam satu semesternya, sehingga lainnya akan menjadi relasi one to many. Oke. Kemudian saya akan membuat relasi mata kuliah yang diregistrasikan. Jadi kita registrasi. Ini juga relasinya adalah one to many, karena satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Makanya pada entitas registrasi terdapat mahasiswa ID sesuai dengan tabel Excel yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Jadi di sini relasinya adalah one ketiga. Di sini saya akan buat relasi untuk dosen dengan registrasi mata kuliah. Jadi di sini mengajar. Ini tuh untuk menentukan siapa yang mengajar mata kuliah tersebut. Nah, relasinya adalah one to many, karena satu dosen itu dapat mengajar beberapa mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Jadi ini relasinya kita buat. Nah, berdasarkan struktur ERD ini menunjukkan bahwa mahasiswa melakukan registrasi ke mata kuliah dan setiap mata kuliah akan memiliki dosen atau pengajar. Dengan adanya entitas registrasi, hubungan antara banyak ke banyak atau many to many antara mahasiswa dengan mata kuliah
dapat direpresentasikan dengan baik sesuai dengan basis data atau relasional. Jadi itulah fungsi dari tabel tengah ini, yakni untuk menghubungkan data many to many. Baik, jadi sekian video berpraktikum saya untuk tugas 1 mata kuliah basis data. Terima kasih.